Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Wa ati lan ngewehno sira dzal qurba ing wong kang duweni hubungan parek. Haqqahu ing hak-hake dzal qurba. Wal miskina lan wong-wong miskin. Wabnas sabili lan ibnu sabil. Wala tubadzir tabdzira lan ojo boros sira kelawan boros temenan. Kata waati diartikan aweh. Kita bisa melihat pada tafsirnya waati lan ngewehno sira a'ti. Ini yang di bawah. Zal kurba kedudukannya menjadi objek, maka kita kasih tanda ini. Tanda sebagai maf'ul atau objek. Artinya ing. Haqqahu, ini objek yang kedua atau maf'ul sani. Kita kasih tanda yang sama yaitu mim fa. Hu, ini hu adalah dhamir yang rujukannya kembalinya kepada dzal qurba. Maka kita tandai, bebas tandanya, bisa huruf, bisa kode. Wal miskina dan orang-orang miskin. Ini sudah mafhum siapa itu orang-orang miskin. Wabnas sabil dan ibnu sabil. Secara bahasa ibnu anak as-sabil jalan. Yang dimaksud ibnu sabil adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau para musafir. Wala tubadzir lan ojo boros sapa sira. Tabdziron kelawan boros temenan. Apa yang dimaksud boros atau memubadzirkan? Kita lihat pada tafsirnya pada bagian bawah. Ai bil infaqi fi ghairi ta'atillah. Yaitu mentasarrufkan harta di selain taat kepada Allah. Harta yang ditasarrufkan bukan untuk ketaatan kepada Allah itu namanya boros. Kita tahu bahwa taat itu lawan kata dari maksiat. Berarti menggunakan harta untuk maksiat kepada Allah itulah yang disebut tabdzir atau boros. Wala tubadzir lan ojo boros sapa sira tabdziron kelawan boros temenan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Innal mubadzirina temen setuhune wong-wong sing padha boros-boros kabeh. Iku tandanya kho berarti khobar. Ini khobarnya berupa jumlah, khobaru inna. Kanu ono sopo. Kembalinya ada rujukannya ke mubazirin. Iku kanu ono sopo al mubazirin wong-wong sing padha boros kabeh. Ono iku kita beri tanda kho, ini menjadi khobaru kana. Ono iku ikhwana syayatin. Dadi sedulur-sedulure setan. Asyayatin. Setan, jamak dari syaiton. Orang yang berbuat boros, yang mentasarrufkan harta bukan untuk ketaatan kepada Allah. Atau orang yang mentasarrufkan harta untuk maksiat kepada Allah, ini disifati oleh Al-Quran sebagai saudara-saudaranya setan. Kenapa disebut sebagai saudara-saudaranya setan? Kita lihat di tafsirnya, maksudnya bukan berarti bersaudara seperti kita dengan adik kakak kita, tapi ai ala tariqatihim, yaitu cara hidupnya seperti cara setan, sifat-sifatnya seperti cara setan. Wakana lan ono sopo opo. Nah, setan itu akil apa tidak ngakil ini? Pakai fa saja, anggap tidak ngakil. Wakana lan ono opo asyaitonu setan lirabbihi maring pangerane. Pangerane sopo? Pangerane setan. Kita lihat ini
tandanya kembalinya ke sini. Lirabbihi maring pangirane setan. Ono iku ini karena punya khobar. Khobarnya ada di sini, dibaca mansub. Iku kafuron banget kufure. Kafuron aisadidul kufri li ni'amihi. Kita lihat ini di bawah. Yang dimaksud kafuron itu banget kufure maring nikmate Allah. Bagaimana tidak kufur bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah yang memberi, kemudian kita gunakan untuk maksiat kepadanya. Ini benar-benar tidak seharusnya atau benar-benar hal yang pantas disebut sebagai saudaranya setan. Setan itu sangat kufur terhadap Tuhannya. Wala taj'al yadaka makhlulatan. Walalan ojo. Walalan ojo. Taj'al ndadekake sapa sira. Ojo ndadekake yadaka. Ini menjadi objek. Kita beri tanda mim fa. Yadaka ing tangan ira. Makhlulatan hale kabelenggu terikat ila ngunukika maring guluira. Wala tajngal lan ojo ndadekake sapa sira yadaka ing tangan ira makhlulatan halae terbelenggu ila ngunukika maring guluira. Orang yang tangannya terikat di leher ini tidak bisa melakukan apa-apa, memberi apapun tidak bisa karena tangannya terikat di leher. Ini merupakan gambaran orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Ailatum sikha anil infak. Ya, orang yang benar-benar tidak mau menginfakkan digambarkan orang yang tangannya terikat di lehernya. Wala tabsudha lan ojo mbeberake siro ing yad. Ini kembalinya ke yad ha. Ha itu kembalinya ke yad. Kita beri tanda y. Nah ini kita beri tanda y juga pada yad. Wala tabsudha lan ojo mbeberake. Basata itu melebarkan atau melapangkan. Tapi karena dalam hal tangan, dalam hal memberi, maka lebih pas diartikan ngulurake. Diuluri tegese diwehi. Ngulurake berarti awe. Wala tabsudha lan ojo ngulurake sapa sira ing yad ing tangan. Kulal basti saben-saben uluran. Ini memberikan perintah kepada kita agar tidak pelit. Wala taj'al yadaka makhlulatan ila ngunukika. Tapi juga wala tabsudha kulal basti. Tapi jangan terlalu mengulurkan. Setiap permintaan, setiap keinginan dipenuhi. Kenapa? Fatak muda mongko dadi sapa sira. Kalau kita melakukan salah satu dari keduanya di atas, fatak muda mongko dadi. Kongata aslinya lungguh, duduk. Fatak muda maka terduduk sira. Fatak muda mongko dadi. Ya lebih pas mongko dadi sapa sira. Dadi iku maluman. Ah. Dadi maluman. Ino. Karena orang yang melakukan perbuatan pelit, tidak mau menginfakkan harta, orang yang kikir itu akan terhina dengan sendirinya. Tidak ada orang pelit yang dipuji-puji karena kepelitannya lagi misalkan. Ini kita lihat pada ini, maluman, terhina, airoji lil awal. Ini kembali kepada perbuatan yang awal, yaitu kikir. Mahsuron. Iku mahsuron. Ini kembali yang kedua. Menyesal. Getun. Karena apa? Mungkotingan li syai'in ngindaka.
Karena apa? Terputus dari sesuatu atau habis hartanya, tidak tidak memiliki apa-apa lagi karena apa yang ia miliki digunakan untuk segala sesuatu. Yang kedua yaitu mengulurkan segala uluran. Artinya apapun yang diinginkan dituruti. Setiap permintaan dikeluarkan tanpa perhitungan. Padahal harta yang Allah berikan kepada kita mestinya setiap ditasarufkan akan mendapatkan pahala. Tapi karena untuk maksiat kepada Allah yang didapatkan adalah dosa, maka yang terjadi adalah penyesalan. Penyesalan akan terjadi terlebih ketika kita menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan. Dulu diberi harta untuk apa? Untuk maksiat kepada engkau, Masya Allah, maka akan sangat menyesal. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Inna rabbaka, temen setuhune pangeranira iku yabsutu ngomberake sopo robuk. Ini kita beri tanda biar nanti kembalinya pas. Inna rabbaka, temen setuhune pangeranira iku yabsutu ngomberake sopo robuk, ngomberake arrizqa ing rizki, liman maring wong yasha'u kang ngersakake sopo robuk. Inna rabbaka, temen setuhune pangeranira iku yabsutu ngomberake sopo robuk arrizqa ing rizki, liman maring wong yasha'u kang ngersakake sopo robuk. Kita lihat R kembalinya ke R. Wa yaqdir, lan nyempitake sopo robuk ing rizki. Jadi ini menegaskan bahwa kadang ada pemahaman atau pola pikir yang keliru. Kalau kita memberi, kalau kita menginfakkan, baik untuk karib kerabat atau untuk orang-orang miskin atau untuk orang-orang yang dalam perjalanan, ada pemikiran nanti kalau diberikan harta kita berkurang. Ingat bahwa yang melapangkan rizki itu Allah, dan yang menyempitkan rizki juga Allah. Biasa terjadi orang yang pemurah itu justru rizkinya dilapangkan oleh Allah. Tapi orang yang pelit, yang mungkin pikirannya mereka mengatakan bahwa kalau memberi maka berarti mengurangi. Banyak orang yang pelit kemudian mereka rizkinya malah sempit. Kelihatannya gajinya banyak, uangnya banyak, tapi tidak ada yang bisa dinikmati. Itu berarti sempit. Karena yang namanya rizki adalah apa yang dimakan, apa yang dipakai, kalau itu baju, apa yang menjadi kebutuhannya dia, maka itu adalah rizki dia. Innahu, teman setuhune pangeraniro, teman setuhune robuk. Iku kana ono sopo robuk, sopo pangeraniro, bingi badi kelawan kawulane pangeraniro, bingi badi kelawan kawulane rob, iku khobiran moho ngudaneni. Ngudaneni maksudnya adalah mengetahui secara detail. Kalau kita lihat di bawah ini ada khobiran, ai aliman bi bawatinihim, basiran turmaha mirsani. Ini kita kasih tur basa Jawa, tur moho mirsani. Jadi jangan menyangka bahwa Allah akan keliru memberikan rizki. Yang seharusnya dilapangkan rizkinya kemudian Allah sempitkan, itu tidak mungkin. Seseorang dilapangkan rizkinya misalkan karena dia itu pemurah, karena rajin bersedekah, ya Allah tidak akan keliru terhadap mereka, terhadap hamba-hambanya. Karena Allah maha khabir dan basir, maha mengetahui dengan detail, atau bahasa Jawanya ngudaneni, basiron tur maha mirsani. Demikian untuk tugas kalian adalah silahkan lengkapi buku catatan kalian.
termasuk kesimpulan, dan seperti kemarin setelah dirasa cukup, upload tugas kalian dengan cara difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Waktunya sama sampai jam 00. Terima kasih.